Kembali lagi di Ruang Terang channel Rujak Politik. Kali ini ya salah satu isu yang masih belum pudar adalah isu usulan Forum Purnawirawan TNI yang inginkan Gibran sebagai Wapres diganti. Betul. Ya itulah Wapres kita Gibran Raka Buming Raka lagi-lagi mendapat cibiran pedas dari kali ini TNI loh, ini nggak main-main sih. Menurut gue nggak main-main. Ya. Dan isu ini masih running karena beberapa partai pada akhirnya tuh bersuara gitu, nanggepin gitu loh. Salah satunya itu kan Golkar ya. Golkar lewat Ahmad Duli itu dia bilang ya kalau misalnya kalau dia kalau selama ini kan katanya kinerja Gibran kan baik-baik aja gitu. Jadi harus ada alasan yang kuat gitu kalau emang misalnya mau pemakzulan gitu loh. Ya. Silahkan. Terus ada lagi respon dari kader PKS ya. Oh iya. Ya Pak Mulyanto dia bikin kayak survei gitu. Kita mendukung 8 tuntutan ini. 8 tuntutan yang dimaksud yang dari sekian ratus purnawirawan jenderal. Kalau lu gimana guys, mau nambahin atau bagaimana? Intinya beliau mendukung, dia kader dari PKS. Ya bisa jadi semua itu bisa terjadi. Emang Gibran dipilih oleh rakyat ya karena berpasangan dengan Prabowo. Dan dia bisa terpilih ya karena ada pamannya di MK. Ya, apakah dia bisa dimakzulkan? Semua itu bisa terjadi. Apalagi kekuatannya Gibran di DPR, MPR tidak ada. Saya bilang tidak ada karena dia bukan orang politik. Tidak punya partai, dia bukan ketua partai dan orang tuanya udah nggak punya power lah boleh dibilang, dan nggak punya kekuatan politik. Kalau emang ada kekuatan politik, dia mau mendukung kekuatan politik pasti akan kebaca oleh presiden sekarang gitu kan. Nah kalau dari Partai Merah alias PDIP kemarin tuh Komarudin Watubun tuh yang responnya ngomong. Responnya bagus. Ini harus ditanggapin serius ini. Ini obrolannya hampir mirip sama perkataan Wiranto soal yang kata Prabowo tuh sedang mempertimbangkan gitu. Kalau PDIP bilang ya udah sekalian aja ditanggapin secara serius usulan ini karena usulan ini datang dari TNI. Nggak main-main. Dan memang kalau misalnya apalagi yang ngusulin kan salah satunya kan mantan Wapres. Yaitu Tri Sutrisno kan. Berarti kan direspon buruk oleh netizen atau pendukung dari Gibran. Ada yang mengolok-olok giginya apalah. Terus ada yang memfitnah, mau bikin makar. Menggulingkan presiden. Ada salah satu ketua ormas kan ngomong gitu. Iya tuh kan. Padahal statementnya kan nggak seperti itu. Padahal itu kan kritik ya. Dan dampaknya sangat bernuansa politik. Anaknya dari Pak Tri Sutrisno itu akhirnya digeser dari staf ahli Kasat. Ya mau itu alasan apapun ya kita masyarakat bisa menilai ini. Intinya sih seperti saya menduga kekuatan Solo masih ada. Buktinya ketika Pak Tri ngomong gitu, kenapa tampak anaknya jadi korban dan langsung digeser ya. Logikaku ya berarti kan kekuatan Solo masih kuat nih di pemerintahnya Prabowo gitu. Itu sekaligus menandakan kekuatan Solo masih ada di bidang aparat hukum ya. Iya. Padahal anaknya Pak Tri Sutrisno kan baru menjabat 4 bulan. 4 bulan itu agak aneh. Janggal ya. Mau dijelasin apa tetap janggal ya. Janggal lah itu 4 bulan baru ngejabat. Sama anaknya kan juga jenderal ya tentara ya siap-siap aja kan namanya perintah. Tapi kita sebagai Legend ya? Bintang 2 kalau salah ya. Iya legend. Angkatan Laut kan. Yang namanya kita masyarakat ya. Tolong hal-hal ini kalau emang itu ya orang tuanya yang ditambahin ke anaknya. Giliran ini ditambahin ke anaknya, kalian satunya ditambahin ke anaknya nggak mau tuh. Tapi itu padahal Trisno itu ya, itu kan dia berbicara sebagai kapasitasnya adalah mantan Wapres. Iya. Dia mengerti job itu loh. Betul. Jadi responnya tuh cukup negatif juga tuh respon itu. Dan kalau menurut PDI, Trisno itu memang sudah mempertimbangkan itu dengan baik sehingga itu datang dari mantan Wapres sendiri, jadi mendingan dipertimbangin deh gitu. Iya makanya saya ada statement itu, bisa jadi ke depan itu gonjang-ganjing huru-hara seperti ini tuh bakalan banyak ya, karena yang ngomong itu mantan jenderal Purnawirawan dan punya adik asuh, dan potensi isu ini bakalan bleeding terus makin besar bisa jadi karena kekuatan di DPR MPR pun mereka nggak kuat. Gibran yang dimaksudnya kan nggak kuat. Tapi kalau dari P3 kan nanggepinnya itu ini ya nggak masalah, P3 suaranya nggak masuk di DPR, nggak ngaruh bro.
Ya cuman Kang Romi Mas Romi ini kan Gus Romi itu bilang gini, mendingan bahas dulu isu yang lain, misalnya ekonomi apa baru kita ngobrolin gini, karena gonjang-ganjing ini sebenarnya tidak menimbulkan stabilitas politik apapun gitu loh. Tapi kalau menurut gue kayaknya Prabowo ini kan bakal fokus di ekonomi ya. Tapi kan kalau isu-isu ini kan yang lain bukan Prabowo, tapi elit tuh nih. Bro. Rakyat bro, masa dia nggak tahu ya gitu deh. Potensi penggantian wapres, menurut saya potensinya sangat besar untuk terlaksana. Kalau gue bukan besar, tapi terbuka. Iya sangat terbuka. Sangat terbuka lah. Karena melihat konstelasi politik ya. Iya benar. Dan nggak mungkin ada partai politik yang pasang badan terang benderang untuk ngebelain wapres. Menurut saya sangat kecil. Karena hak prerogatif untuk mengganti menteri dan semuanya itu ya ada di presiden. Benar. Bukan di wapres. Tapi kalau wapres itu kan ada MPR. Iya di MPR. Yang untuk memecat. Itu harus ada alasan sih. Nggak asal usul ganti. Dia harus terjerat kasus korupsi. Dia harus melanggar mungkin perbuatan asusila atau apalah melawan hukum. Dia dipidana atau dia melakukan sesuatu yang pemberontakan atau apalah, dan itu bisa dimaksudkan di MPR. Kita nggak tahu ke depan apakah nanti ada nyama politik kan, tiba-tiba ada kasus korupsi yang nyeret nama beliau, bisa jadi itu jadiin pintu masuk untuk penggantian wapres jika bukti itu kuat ya. Karena isu-isu kasak-kusuk sebelum itu kan beliau ini banyak bisnis yang sedikit agak anomali kan. Benar. Besar. UMKM cuman rasa. Nah, itu kan kita nggak tahu, namanya politik. Namanya apa ya? Saya ada statement yang bagus. Saya lupa. Sebenarnya saya nyatet cuma lupa aja. Cuman kalau ini sambil nyari ya, tapi kalau menurut gue tuh kayaknya tuh memang ada elit yang menggebu-gebu kan, salah satunya yang tadi tuh yang bilang ini harus dipertimbangkan dengan serius kan PDI ya. Ya PDI kan diketahui historisnya dengan Gibran juga cukup buruk gitu loh, dan kalau memang banyak jejak pendapat juga yang ngomong kan juga memang kualitas Gibran yang sekarang itu tidak ya, kalau terus komentar kita itu diwakilkan lah. Itu ya walaupun ada pembelanya dia kalah politik atau apa. Ini Pak Prabowo juga sowan ya ke beliau ya. Waktu menang Pilpres kan, waktu saya dilantik, hormat banget tuh. Hormat banget loh ke Pak Trisno itu kan. Sampai pelantikannya aja Pak Tris tuh datang. Betul. Saya ada statement yang bagus untuk mengondisikan keadaan politik saat ini. Anak-anaknya kurang lebih gini deh. Jangan pernah merasa penting di kehidupan seseorang. Ingat, manusia mudah berubah. Hari ini kamu berharga, mungkin besok kamu tidak berguna. Bisa jadi dulu mungkin berharga nih orang, tiba-tiba sekarang lo gak akan berguna gitu loh. Ya bisa jadi. Jadi kalau ini udah gak ada manfaatnya lah, lo dilepehin lo. Ya, hidup namanya politik. Nah kan hidup roda lagi pula kan. Iya itu politik, dan bisa jadi ada kasus korupsi bakalan kebongkar. Karena apa? Balik lagi, kasus korupsi itu terbongkar karena apa? Karena pembagiannya tidak rata. Pasti mereka nyanyi atau nggak bocorin atau jadi justice kolaborator. Begitu kurang lebih. Ya kita doakan semoga Indonesia aman-aman aja dan Pak Prabowo sehat selalu. Semoga tidak terjadi apa-apa dan Allah ngejaga kesehatannya beliau dan konsisten untuk memenuhkan janjinya untuk membahagiakan, mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan kayak gitu kan, kalau gue pribadi berdoa agar Gibran terus melanjutkan bagi-bagi susu dan MBG serta melanjutkan monolognya, karena hanya itu yang dia bisa lakukan sekarang sepertinya. Yang mana tugas Wapres kalau nggak dikasih amanah dari presiden ya dia diem bro. Iya sih. Nggak ada istilahnya. Nggak apa-apa itu menghilangi. Namanya nggak wakil kan kalau membaca dari peraturan presiden Wapres kan gitu. Tapi kan sebenarnya ada aja acara yang bisa dihadiri sama dia gitu loh. Bisa aja. Kenapa dia monolog nggak keluar kemana-mana? Bisa jadi itu. Iya. Kan dia yang nyuruh dia monolog, nggak mungkin inisiatif dia. Pasti ada namanya itu
jubir ya, apa namanya itu? Ahli komunikasinya Wapres. Konsultan lah. Konsultan komunikasi, bukan konsultan ya, emang di Wapres ada tenaga ahli komunikasi. Tenaga ahli komunikasinya yang bikin ya udah Bapak daripada nggak kemana-mana mending dimonologkan ya, itu bagus juga. Dan ke depan pasti ada yang lebih ramai lagi setelah monolog Pak Gibran. Saya yakin ada. Karena random banget nih Wapres. Ada aja gebrakannya. Mau bagi-bagi. Ada nanti, pasti saya yakin ada tuh. Keren lah. Lapor Mas Wapres nggak jalan. Yang penting dibikin dulu. Iya sih benar. Yang penting dia punya itunya dulu ya. Soal ada yang itu enggak. Yang penting pesan itu nyampe ke daerah. Oh ada tempat ini. Orang daerah kan mana tahu hal gitu bro. Harusnya Pak Trisno ngelapor ke lapor Mas Wapres ya. Bapak ganti aja. Bapak ganti aja. Ayo udah. Kelebaran. Tapi menurut kita berdua kayaknya pemakzulan Gibran ini memang bakal ditanggepin serius ya. Dan potensi terjadi kalau di tingkat elit itu bisa jadi. Bisa jadi ya. Tapi kita lihat dulu konstelasinya kan nggak cuma politik tapi ekonomi. Betul. Ya mudah-mudahan sih negara ini semakin maju terlepas dari siapapun pemimpinnya kalau saya. Iya. Oke, sampai jumpa lagi di Ruang Terang channel Rujak Politik.